Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita tahunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu. Ya, karena kita kadang-kadang donasi, kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu, hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel, itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah. Dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pengurus masjid, jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Dan itu sudah terjadi. Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia, ya, salah satu tokoh dakwah, itu ngirim dana ke, bukan Palestina, Israel, Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris. Terkenal. Itu karena beliau mungkin tidak tahu, nggak ditangkap. Kalau beliau sadar dan tahu, itu bisa diperkarakan masalah terorisme. Saya yakin mungkin beliau tidak tahu kali, mau bantu-bantu aja. Tapi yang nerima kelompok teroris. Ya, kita berhusnuzon. Jadi di Suriah itu, pertengkaran itu lebih dari 10 kelompok bersenjata. Nah, sampingnya Palestina. Ada satu kompleks, satu distrik jalan lah namanya Sheikh Jarrah. Itu nama kampung. Kampung Atua Jarrah, gitu-gitulah ya namanya. Itu tanah konflik. Ya seharusnya ya orang Palestina nganggap itu milik Palestina, orang Israel nganggap sudah beli. Tapi suratnya nggak tahu. Nah, ini masih simpang siur. Maka diusirlah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari kampung Sheikh Jarrah itu. Dekat dari Masjid Al-Aqsa. Itu Masjid Al-Aqsa depannya yang jaga orang Israel. Pintunya. Jadi Palestina itu nggak ada dalam peta mereka. Maka ada kelompok di Palestina yang kemudian membalas sikap Israel itu dengan cara yang sama. Menghapus peta Israel dari kamus mereka. Kelompok ini disebut dengan Hamas. Hamas itu bukan di Yerusalem itu, tapi di daerah Gaza. Ya. Hamas itu dulu sempat berpolemik dengan presiden yang lama, Perdana Menteri presiden nyebutnya, Yasser Arafat, presiden ya. Ya. Ingat dulu Ibu, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina, bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Nah itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu? Kalau udah mengerti begini kita jadi bingung mau donasi. Udah pernah ke Palestina Pak? Rencana? Udah nggak bisa Pak. Udah nggak bisa. Nunggu perang akhir zaman dulu kali. Kami izin untuk berangkat ke Palestina, betul? Berikan kami izin untuk berangkat ke Palestina. Kami siap berangkat ke Palestina dengan uang sendiri, dengan biaya sendiri, tanpa harus menggunakan fasilitas negara, betul? Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai hebohnya saudara-saudari kita Muslim untuk mendesak pemerintah Republik Indonesia agar memberikan izin kepada mereka berangkat ke Palestina. Teman-teman sekalian, ya karena pro dengan Palestina,
Dan ya mantap ya, mereka mendengarkan apa kata Ustaz Abdul Somad juga ya, pernah berceramah, ayo kita memperjuangkan Palestina, kita berjihad ke Palestina ya untuk melawan Israel. Teman-teman sekalian, inilah yang mereka tidak pahami bersama. Peristiwa 7 Oktober ini adalah perbuatan teroris Hamas. Sekali lagi, perbuatan teroris Hamas, bukan izin daripada Presiden Palestina yaitu Mahmud Abbas. Karena kita sudah melihat dan kita akan dengarkan bersama ya dalam sebuah media tulis dan juga informasi-informasi, Palestina atau Presiden Palestina ini telah ya memberikan sebuah ketegasan, Hamas tidak mewakili Palestina. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu dan baca bersama beritanya bahwa presiden ini telah memberikan pernyataan sikap. Berikut kita baca. Oke, teman-teman sekalian, inilah ya beritanya. Kita lihat dari CNN Indonesia ya. 17 Oktober 2023 ya, jam 7:07 ya, waktu Indonesia Barat. Ini baru sekali hari Selasa ya. Kita akan lihat ya, ini sudah beredar sekali teman-teman sekalian bahwa Presiden Palestina itu tidak mengakui ya Hamas mewakili atau memperjuangkan kemerdekaan Palestina ya. Jakarta CNN Indonesia, Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk pertama kalinya dengan tegas buka suara soal serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu hingga memicu peperangan kembali pecah di jalur Gaza. Dalam percakapan teleponnya dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Minggu 15 Oktober, Abbas menegaskan aksi kelompok militan Hamas itu tidak mewakili rakyat Palestina. Aduh, Babe Haikal ya. Bagaimana tanggapan Anda setelah Anda mendengarkan hal ini nanti ya? Di mana jelas-jelas di sini dikatakan bahwasanya ya Hamas tidak mewakili Palestina. Nah, sekarang kan yang diperjuangkan oleh Muslim Indonesia adalah kemerdekaan Palestina. Jadi kalau memperjuangkan itu, presiden daripada Palestina sendiri menolak Hamas gitu ya. Jadi Indonesia lah yang mendukung Hamas ya untuk melakukan aksi 7 Oktober itu teman-teman sekalian. Jadi pendukungnya ya bukan seluruh Indonesia maksud saya, tapi orang-orang seperti Babe Haikal, ada wakil presiden kemarin ya yaitu Pak JK gitu, dan beberapa lagi ada Ucup PI, ada ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Somad, beberapa ustadz lagi yang mendukung aksi Hamas untuk penyerangan kepada Israel. Kita lanjutkan. Kebijakan dan aksi Hamas tidak mencerminkan rakyat Palestina. Lah, loh, ini ya. Tidak mewakili ya, tidak mencerminkan. Hanya kebijakan, program, dan keputusan. Organisasi Pembebasan Palestina, PLO lah yang mewakili rakyat Palestina sebagai perwakilan mereka yang sah dan satu-satunya. Ucap Abbas dalam telepon tersebut seperti dikutip kantor berita resmi Palestina Wafa. Abbas pun menyerukan penghentian serangan yang dapat menewaskan korban sipil lebih banyak lagi. Ia juga mendesak Hamas untuk membebaskan sekitar 150 tawanan yang disandra kelompok itu dari Israel. Serangan dadakan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu memicu gempuran balasan dari Israel. Korban tewas akibat perang Hamas vs Israel bertambah menjadi total 4.138 orang per minggu 15 Oktober malam. Kementerian Kesehatan di jalur Gaza melaporkan gempuran Israel sejak 7 Oktober lalu telah menewaskan 2.670 orang dan melukai 9.600 orang lainnya di wilayah tersebut. Kebijakan dan aksi Hamas tidak mencerminkan rakyat Palestina, hanya kebijakan, program, dan keputusan Organisasi Pembebasan Palestina. Oke, ini dia ulang kembali ya. Kemudian kita lanjutkan di bawah. Dalam pembicaraan telepon Sabtu malam waktu Palestina itu, Abbas menegaskan kepada Biden bahwa perdamaian dan keamanan di kawasan itu hanya akan tercapai melalui penerapan solusi dua negara berdasarkan resolusi legitimasi internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Abbas menekankan perlunya menghentikan semua serangan dan menghormati hukum kemanusiaan internasional mengenai apa yang terjadi di jalur Gaza. Abbas juga menekankan kepada Biden perihal perlunya membuka koridor kemanusiaan yang mendesak di jalur Gaza, menyediakan bahan-bahan dasar dan
pasokan medis, ya, menyalurkan air, listrik, dan bahan bakar kepada warga di sana. Dia ini apa ini ya, ya, dengan tegas menolak penggusuran warga Palestina dari jalur Gaza. Abbas juga meminta Biden bisa mendorong untuk mengakhiri segala serangan pemukim Israel terhadap rakyat kami di kota-kota, desa-desa, dan kamp pengungsi Palestina di tepi barat, dan penghentian serangan ekstremis ke Masjid Al-Aqsa. Oke, ya, jadi teman-teman sekalian, inilah beritanya ya. Jadi kalau seandainya kita lihat perdebatan Babi Haikal dengan Ibu Monik di TV One, ya itu apa yang disampaikan oleh Ibu Monik bahwa Hamas adalah teroris. Bahkan Arab Saudi juga ya telah menetapkan ya, dan beberapa negara lain menetapkan bahwa Hamas adalah kelompok teroris. Dan sangat jelas di sini Presiden Palestina ya Mahmud Abbas dengan tegas mengatakan bahwa serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu bukan mewakili Palestina atau warga Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas akhirnya buka suara terkait serangan kelompok Hamas terhadap Israel yang terjadi pada Sabtu 7 Oktober 2023 lalu. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa aksi dan kebijakan dari Hamas tak mewakili masyarakat Palestina. Adapun hal itu diungkapkan Presiden Abbas saat berbicara dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Minggu 15 Oktober 2023. Menurut unggahan media Palestina, Wafa, Presiden Abbas menegaskan penolakannya terhadap pembunuhan warga sipil, yakni baik di sisi Israel maupun Hamas. Tak hanya itu, Presiden Abbas juga menyerukan pembebasan warga sipil serta tahanan dari kedua sisi. Kemudian, ia menegaskan penolakan kembali terhadap kekerasan, komitmen terhadap legitimasi internasional, dan penandatanganan perjanjian perlawanan rakyat serta damai, serta tindakan politik sebagai jalan mencapai tujuan Palestina. Lebih lanjut, Mahmud Abbas juga menegaskan program serta kebijakan dari Organisasi Kebijakan Palestina PLO adalah satu-satunya yang mewakili rakyat Palestina. Presiden Abbas juga berterima kasih kepada Maduro atas posisinya dalam mendukung Palestina serta hak rakyat Palestina untuk menjadi negara merdeka di tanah mereka. Kemudian ia juga berterima kasih atas peran bertanggung jawab dan komitmen